Halo, selamat malam dulur-dulur semuanya, setia, penonton setia, dan juga subscriber setia Kojel Komet. Iya, siap. Malam ini kita sengaja bikin konten malam hari karena Tadi hari Minggu, hari Minggu ya. kita memang lagi off untuk konten karena alasan yang berkaitan tentang dengan PPKM. PPKM. PPKM atau PPKN, Bang? PPKM itu pelajaran Oh, SD loh. SD PPKN ya. PPKM berarti. Nah, kemarin itu jadi kita langsung ini ya, ingin menunjukkan atau ingin berbagi pengalaman sekaligus cerita kita, cerita yang tidak mengada-ngada. Kemarin hari Sabtu itu siang ya, asar kita tuh menuju ke Kampung Mati. Ponorogo, tepatnya di mana, Cak? Alamatnya, Pak? Jenangan. Kecamatannya Jenangan. Oh, Jenangan. Nama dusunnya Sumbulan. 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 Itu. Nah, memang cerita tentang Kampung Mati Ponorogo ini kan memang viralnya tuh bulan lalu, tapi bukan berarti konten atau cerita tentang Kampung Mati ini sudah basi, enggak. Justru kita memiliki sebuah rahasia yang belum tentu dimiliki oleh yang lainnya lah intinya di situ. Nah, kita ada sesuatu gitu. Makanya jangan di skip video ini, diamati, didengarkan biar tidak salah paham dan biar nyambung lah rahasianya tuh ada kaitannya. Ada kaitannya. Oke. Oke, gimana kemarin perjalanan kita pada saat main ke Kampung Mati? Kita kemarin berapa orang sih? Aku kayaknya ada sekitar 7 orang ya. 7 ya? orang. Sekitar Kamu 7 orang. berdua, ini berdua, saya sendiri. Kenapa sendiri, Cak? Saya bawa tas. Oh, gitu. Jadi kalau ada goncengan kasihan. Berarti otomatis bawa tas ya. Kalau kirain ngapa. Terus sama satu kameramen si Mas Hadi Anggoro Hadi, bisa. itu. Dan temannya Temennya Ayang, ya temennya kita juga belum tahu siapa namanya, kan juga kita nggak kenal. Temannya Mas Hadi gitu aja. Nah, jadi kemarin kita melakukan perjalanan itu persis jam 2:30. Kita kumpul semua bareng jam 2 udah ngelumpuk, kemudian setengah 3 itu kita udah melakukan perjalanan. Nyampe sana tuh kurang lebih jam 3-an lah, kurang lebih 30 menit. Nah, pengalaman pertama ketika menelusuri jalanan menuju ke Kampung Mati gimana? Karena ini kan pertama kali teman-teman ini, Kojel Komet ini memasuki Kampung Mati. Iya, kalau menurut aku sendiri sih intinya kan gini, banyak beredar sekali ya, Cak ya. Intinya dari Pengalaman setelah sendiri ya. Begitu masuk suasananya bagaimana? Suasananya enak sih, sejuk juga. Jadi kan memang bahwasannya pada hari Minggu kan kita nggak bisa syuting juga kan. Jadi kita mengagendakan jalan-jalan ke sana, explore sekalian explore, dan juga di sana kan kita disuka dengan suatu pemandangan sawahnya, hamparan sawah, rumah luas banget. Rumah-rumah ini dia. ya kono kae. Sing ngene sapa? Mbah Sobrok kae. Kok ngene sobrok net ori iki. Kok akeh men jenenge Mbah Jenenge Sobrok. sobrok kok enek jenengan ki ya enek. Berarti ada Mbah Sobrok versi Jenangan. Banyak sekali. Lah iya. Gitu. Nah, jadi ini kita akan cerita tentang Kampung Mati versi Kojel Komet yang pastinya sangat berbeda intinya. Karena balik lagi penekanannya adalah ada sebuah rahasia. Nah, ketika pertama kali udah masuk nih kita udah lewatin hamparan sawah, begitu udah masuk ke Kampung Mati, suasana apa yang dirasakan? Kalau orang yang seperti saya ya, Pertama intinya kali kan kan? pertama kali belum tahu kebenaran itu, yang pertama Penasaran. Penasaran. serem dan penasaran. Karena apa? Dilihat dari sisi itu kan memang daerahnya kan pedesaan yang sudah jarang dihuni orang, Bang. Paling Mungkin ujung lagi. paling ujung juga. Jadi di sana itu sebenarnya ada beberapa rumah yang memang sudah ditinggalkan kosong, cuman masih utuh ya, dari segi perabotan, dari segi bangunan juga masih utuh di sana gitu. Dan nggak rusak-rusak, Nggak rusak. Dan juga bangunannya itu meskipun udah ditinggal bertahun-tahun lah itu tidak ditumbuhi sama tanaman akar-akar Iya, kan? Biasanya kan kalau udah bangunan lama kan ditumbuhi dengan akar-akar tanaman. Ada itu enggak, masih gitu. Masih dirawat gitu. Nah, artinya tuh ada sesuatu rahasia nih. Nanti kita ceritakan. Oke. Nah, ketika kita sudah sampai di sana, kita sempat kaget ternyata ada warga. Ada warga yang di sana. Namanya Pak Hari ya? Pak Hari ya? Pak Hari ya, Pak Hari sama ibunya. Sekeluarga kan. Anaknya 2. Jadi total ada 4 orang yang di sana. Dan rumahnya itu persis di belakang tempat wudhu atau di sebelah kanan. Kalau kita dari arah masuk sebelah kanan dari masjid itu. Jadi itu sebenarnya masjid, bukan musola, masjid. Meskipun bangunannya kecil gitu.
Nah, setelah kita tiba di sana, kemudian kita sapa dengan Pak Hari itu, kemudian kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Yang ngobrol nih sampean. Jadi ini sebenarnya itu Pak Hari ya, Pak Hari ya. Pak Hari itu ke sana itu intinya endang Cak, kalau bahasa Jawanya, ataupun menengok. Jadi sebenarnya Pak Hari sendiri udah punya rumah sebenarnya. Jadi Pak Hari udah punya rumah dan ditinggal ke kota, rumahnya di daerah kota. Itu ada alasan tertentu. Ada alasan tertentu. Nanti disimak nanti. Intinya itu. Iya, tunggu aja. Itu intinya Pak Hari itu ke kota, cuman 1 minggu sekali tetap ke sana. Kadang-kadang 1 minggu sekali, kadang lebih itu tetap menengok di di rumahnya itu untuk mungkin ya intinya lepas kangen ataupun apa. Yang jelas intinya tetap ke sana lah. Dan kemarin kita ketemu Pak Hari itu memang dalam masa Idul Adha Ya, betul. Jadi mereka istilahnya mudik. Mudik sebenarnya itu mudik. Pulang kampung. Jadi Idul Adha pun kalau orang-orang desa Sumbulan sendiri Cak, itu katanya Pak Hari sendiri itu misalkan ada hari raya Idul Fitri, hari raya Kurban pun surat idnya juga di sana loh. Nah, itu iya. dia. Surat idnya juga di sana. Di masjid itu kan. Di masjid itu, masjid apa namanya? Al-Murtado ya. Tuh. Tetap di sana walaupun rumahnya udah gak di sana, tapi misal ada Idul Fitri, ada Idul Adha tetap misalkan mau intinya mau Idul Adha ataupun surat id tetap di kesana dulu gitu. Nanti kalau sudah di sana selepas itu langsung balik lagi ke kota lah seperti itu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Hari, sebenarnya nggak begitu banyak informasi yang kita dapat dari Pak Hari, hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa lah, maksud tujuan. Kemudian kita juga sapa-sapa Pak Hari itu sekeluarga. Setelah itu kita sempat mengelilingi, tapi baru sebagian. Yang pertama kita keliling itu ketertarikan kita ke bawah ya, turun ke sungai ya. Betul. Karena ada jembatan yang terbuat dari bambu, seperti itu. Terus ke belakang masjid. Ya, itu ada beberapa makam, banyak banget di situ. Dan makam itu mungkin kalau para dulur-dulur menanyakan itu makam keramat. Sebenarnya bukan. Dan juga makam itu bukan makam yang dikeramatkan. Jadi bukan makam keramat dan juga bukan makam yang dikeramatkan. Iya. Nah, lalu kita hanya dapat informasi dari keluarga Pak Hari itu bahwasanya kalau pengen tahu lebih tentang sejarah awal tentang kampung, kenapa bisa jadi kampung mati itu dengan Mbah Salamun. Dan Pak Hari itu menunjukkan lokasi rumahnya ternyata melewati jembatan bambu itu. Jadi kita turun terus melewati jembatan bambu, ya lumayan ekstrim juga ya. Iya. Karena bambunya sudah rapuh. Makanya keok, kadang-kadang bunyi segala macam. Dan kita semuanya menuju ke rumah Mbah Salamun. Gak terlalu dekat, paling sekitar 500 meter lah. Kita jalan kaki semua. Dan itu juga yang katanya itu kan katanya si Pak Hari ya, yang azan, yang merawat masjid itu Mbah Salamun itu. Nah, itu kita anjungi jempol. Kita bener-bener top char banget lah. Meskipun desa tersebut sudah ditinggali warganya, tapi Mbah Mun umurnya berapa kemarin? Kita ada tanya nggak? Enggak tanya. Pokoknya umurnya sekitar 7 bulan ke atas lah, Bang. Itu ke atas pokoknya. Dia dalam memasuki waktu maghrib, menjelang maghrib sampai isya itu, dari maghrib lah dia jalan kaki dari rumahnya dengan umur yang sudah 70 tahun ke atas, melewati jembatan bambu hanya untuk menghidupkan masjid tersebut. Jadi biar merawat itu bagus banget itu. Walaupun dia misalkan mau sholat ataupun sendiri terus. Dia nggak ada jamaahnya seperti itu. Beberapa hari kan kamu juga kesana kan? Iya. Kita datang hari Sabtu kemarin, ini kita bikin hari Minggu ya. Kita Sabtu datang. Kalau aku kemarin lusanya. Memang niatku waktu itu memang ingin merasakan suasana malam sekaligus sholat maghrib di situ. Oh iya. Seperti itu. Nah, kemudian setibanya kita semua di rumahnya Mbah Mun, disinilah kita ingin merangkum cerita yang kita peroleh langsung dari Mbah Mun, narasumber sekaligus saksi sejarah ya, tentang asal muasal kampung mati. Sebelumnya namanya belum kampung mati, namanya kan dusun Sumbulan. Tapi setelah terjadi sesuatu akhirnya memiliki istilah baru, yaitu kampung mati. Nah, pada saat itu Mbah Mun itu lebih banyak ngobrol ke Mas Meki ini. Nah, gimana rangkuman ceritanya ini?
apa yang diceritakan oleh Mbah Mun. Silakan diceritakan kembali rangkuman-rangkuman kepada dulur semuanya Ya. ini. Jadi intinya untuk yang pertama yang mendorong kita ke sana kan atas intinya kan banyak sekali video-video ya kan di media sosial yang menyatakan bahwasannya latar terbentuknya ataupun asal usulnya dicocol monggo. dicocol apanya? Lepernya itu tuh. Belawongnya. Belawong. Nah, intinya gini. Banyak sekali dari para yang intinya yang upload video atau apa yang di media sosial itu kan banyak juga yang mengatakan bahwasanya alasan dari penduduk desa Sumbulan itu pergi dari desa itu meninggalkan desanya itu dilantari dengan dari besar hal-hal mistis. Nah seperti itu. Ternyata untuk dulu semuanya itu jangan salah paham dulu ya. Intinya setelah kita cari tahu ke Mbah Salamun, dan ternyata itu tuh tidak ada sama sekali berbau tentang masalah mistis, itu nggak ada sama sekali. Dan Mbah Mun juga menyebutkan bahwasannya latar belakang ataupun alasan dari para warga yang intinya tidak menempati Dukuh Sumbulan tersebut adalah yang pertama akses, ya. Akses jalan juga agak lumayan. Kalau misalkan pas waktu hujan kan lumayan juga. Belum di apa itu belum renovasi jalannya. renovasinya. Apalagi Sekarang kan dulu kan katanya Mbah Mun itu kan jalannya masih becek. nggak kayak ini ya. Becek kamu. Iya, becek. Lanjut. Oke, barang loh nih. Dan mungkin dulu aksesnya hanya bisa dilewati roda 2 ya. Iya. Sepeda ontel kayaknya seperti itu. Jadi itu yang pertama latar belakangnya dari warga-warga intinya. Dari yang tempatnya kan memang agak delik ya tak buat orang sana lagi. Ujung lagi. Dan itu sekitar berapa kilo dari lokasi desa itu sampai keluar jalan besar? 7 kilo lebih, Kurang lebih 7 kilo. 7 kilo loh. Kalau misalkan akses seperti itu, misalkan mau beli apapun itu juga agak susah, soalnya jauh juga dari pertokoan. Jadi kalau lagi ngidam bakso ya Cuma pecah. apalagi dulu belum ada Grab ya, belum ada Gojek. Jadi kakek ngir kebetulan. Tapi di situ anak-anak itu ya. Kenapa? Iya. Semua itu sukses semua. Oke, ya. Ada yang apa itu jadi lurah, dokter. Dan itu. Keren. Jadi itu. Soalnya dari situ pun kan bahwasannya semangat dari dia mencari ilmu juga tuh, Cak. Iya. Di latar belakang intinya latar belakangnya jadi itu. Kerja keras dan juga mencari ilmu itu kan wes jan wae dari dipempeng masuk gue ning ndelik lah ngono. Akhirnya jadi wong tenan ini. Lanjut intinya seperti itu. Nah, dulu itu pada saat terbentuknya Dukuh Sumbulan itu adalah apa Cak dulu ya? Pesantren ya itu. Pesantren. Iya, pesantren. Tapi kan dulu belum ada bangunan, dulu masih hutan katanya. Masih ada juga dibabat. Lambat laun intinya kan dengan perubahan zaman kalau itu penduduknya sangat banyak sekali. Katanya Mbah Mun juga untuk rumahnya itu sekitar 20-an lebih rumah itu ya dulu ya. Cuman dengan bergesernya zaman ataupun dengan berkembangnya zaman dan para warga di sana itu tadi dengan akses jalan yang lumayan jauh dan ekstrim juga, dan hal itu juga yang melatar belakangi para warga itu pindah ke tempat yang ramai. Intinya gitu. Jadi itu sama sekali nggak ada yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. So, apakah warga merasa terganggu dengan adanya hal-hal gaib? Nggak ada. Atau ada orang yang memiliki ilmu terus akhirnya mengganggu warga di sekitar tersebut? Nggak ada. Nggak ada sama sekali itu. Itu nggak ada. Ikan hiu, ikan paus. Orang ngurus. Mbah Mun itu sempat dia menyampaikan ada dulu pada saat zaman Jepang itu maksudnya apa? Yang diceritakan waktu itu. Oh ya, jadi pada saat ininya zaman Jepang itu, intinya kan dulu itu Mbah Mun sempat mau pas kita ke sana dulu, dia mengasih tahu, tapi ini rahasia sebenarnya. Patut juga nggak kita Cak? Ini rahasia tentang Itu dupa segala macam. bukan kan? Bukan. Itu lanjut itu. Itu beda. Itu. Nah, ini aku belum tahu. Oh gini, jadi itu
kalau kita katanya kan dari para video-video kan mengatakan bahwasanya itu dilatar belakangi dengan hal-hal mistis. Nah, ternyata Mbah Mun itu juga ada pengalaman sendiri. Wah, Nah, oke. pengalaman sendiri, dan ini yang yang diceritakan pada kita tok. Oke. Gitu. Sik. Nah, Enggak, nyamuk, bukan merinding, nyamuk. Ayo, lanjut. Jadi ini langsung ukur ngatus ya, Mas. Iya, ngiroken to aku. Kalau sudah damen teman we. Iya. Nah, iya ngono kuwi. Jadi gini, Cak. Ternyata pada saat dulu itu mantunya Mbah Mun ya. Mantunya Mbah Mun itu Yang kan itu loh, Pak siapa itu? kemarin itu Mbak kita juga ketemu ada mantunya. itu di sana itu masih anyar-anyar Cak di sana. 10 dinone pokoknya intinya 10 harinya dia di sana. Ada yang ngetok pintu, Cak. Itu malam, pagi, siang? Itu siang ya, ada yang ngetok pintu tok gitu, cuman krosone dari apa sih ini mantune Mbah Mun itu kayak dek iki turu melek kayak ngrambyang lah. Nah, ternyata terus si mantune kuwi nyeluk Mbah Mun mau. Mbah Mun, Pak wonten tamu. Lah bareng ngono kuwi kaya di bareng kaya ngantuk ngono media anu kowe turu enek kene ae le. Ora nyanti-nyanti. Itu yang dibilang itu Mbah Mun, bukan mantunya. Iya, Mbah Mun mesti delok imake kowe turu enek kene li aja nyanti-nyanti. Tapi setengahé anu ning mong kaya ngrambyang setengah ngrambyang niku. Apa jenis si Setengah sadar, setengah ini. Si mantune setengah sadar setengah. Jadi ada sebuah pesan ya yang disampaikan ya. Mungkin dengan hal itu yang latar belakangi juga untuk Mbah Mun itu selalu merawat tempat tersebut, menghidupkan kembali, jangan sampai itu nanti untuk musola ataupun masjidnya itu enggak terbengkalai kan juga. Betul. Itu juga sampai sekarang semangat Mbah Mun juga untuk merawat juga menghidupkan masjid itu lagi. Makanya begitu kita nyampe di sana kok masjidnya bersih, selalu bersih, Mas. Bersih, bagus banget itu. Bagus banget. Nah, terus ada cerita apa lagi dari Mbah Mun ini? Cerita dari Mbah Mun, oh ya, gini. Nah, dari beberapa makam ini yang tidak disukai Mbah Mun itu ada. Jadi Mbah Mun juga berpesan kepada kita sebenarnya tanpa tidak sengaja ataupun apa, itu berpesan juga kepada kita maupun kepada teman-teman semuanya bahwasanya dulu itu banyak sekali orang-orang yang kesana sejarah kali. Berarti orang luar desa itu ya? Iya, orang luar desa itu dia tuh intinya tuh bilangnya gini, mau sejarah maupun apa, dan ternyata di sana itu bakar dupa-dupaan seperti itu. Nah, itu loh sing gak seneng Mbah Mun iku bocah. Betul. Soalnya kalau memang orangnya itu kan ingin ziarah kan nggak harus pakai itu. Itu depan buat apa kan gitu loh. Jadi kemarin juga pas kita kesana kan juga kita penasaran toh, ada dupa toh, Cak. Nah, mikirnya awake dhewe kan keramat banget. Bener. Padahal kan yo nggak, misalkan ziarah kubur kan nggak harus pakai ngono kan. Bener. Dan itu ya balik lagi kan awalnya itu tempat nggak ada istilah serem, mistis. Nggak ada. Gara-gara ulah beberapa oknum itu yang akhirnya mengakibatkan tempat itu kesannya horor gitu. Gambarnya kasihan juga gitu loh. Padahal desa itu ya bisa dibilang namanya bersih lah, nggak ada tindakan kriminal, nggak ada tindakan goib juga nggak ada, tapi gara-gara ulah beberapa oknum yang akhirnya orang-orang pada menggosipkan desa itu, Kampung Mati itu terkesan ada mistisnya. Itu sangat disayangkan itu. Bisa dibilang mengotori gambarannya. Orang kita ke gunung aja harus sopan, jangan mengotori lah. Ini desa yang benar-benar anteng, dia juga nggak mengganggu desa lain, nggak mengganggu warga lain, kok malah kalian mengganggu, mengotori gitu. Aduh, sangat disayangkan. Aku kadang-kadang ya kalau yo blek bingung ya kan. Lah etikane nang ndi lho. Maksudku yo cara kasarane wis wong Indonesia almarhum wis nikah ketika iso mati bikin piye jane. Nah, mungkin Mbah Mun kan berprasangka baiknya pengen nyekar ya, mungkin disangka itu keluarganya kan. Ternyata malah gitu. Menyalahgunakan sebuah izin dari Mbah Mun yang tanpa diketahui oleh Mbah Mun, masang-masang dupa ditinggalin seperti itu. Wah, kasihan banget tempat iki enek june kayak dupa iki keramat pisan iki. Ora ini apa lho iki? Obat nyamuk lho iki. Cutek anu to iki. Apa iki? Sodo Anu. Sodo kurungan to iki. Embuh nang jerene kon ngene kok. Horor. Sing ngeset itu apa jane? Embuh Ora iso keilian barang. Alah. Dan katanya Kak, di sana itu kan horor kan katanya. Nah, kalau horor bawa siapa itu? Pak Hari itu kan masih tinggal di sana. Iya, tinggal di situ. Kalau
bener-beneran miktis prayo wis. Miktis. Iya. Nah, iki prayo wis ngalih dhewe Iya, Cak, itu, betul. Cak. Miktis toh. Aku wis ora iso bahasa Indonesia, ya sorry. Yo sorry ngono to yo. Dan juga dari keluarga Pak Heri kan juga nggak ada nyeletuk mengkaitkan dengan mistis, Iya, karena ada. mereka juga nggak Iya. merasakan itu loh Iya. masalahnya. Tapi malah kenapa kalian yang mengarang indah gitu Iya, loh, iya. seolah-olah membayangkan apalagi malah bikin sebuah video yang mengarang indah mengkaitkan dengan hal mistis, itu Mistis, dari mistis. mana loh sumbernya gitu Aku loh. yo ora dong. Jadi pada dasarnya Iya. gini loh, bro, semuanya. Jadi memang di sekitar kita itu banyak malu-malu halus, mesti aku percaya itu ada. Tapi gini loh. Nah, setiap nggon mbok omong iki jenenge mistis ini lelek kene iki lho yo akeh, mesti panggah yo akeh. Panggah akeh. Makanya buat teman-teman nih sekalian yang pada dengerin ini di sini, ya mohon dimaafkan orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu yang udah ngotori tempat-tempat kalian ya gitu. Intinya Ya pasti mereka juga dengerin kan, nonton Iya. kan. Cuman mereka nggak bisa masuk video. Nah, ada lagi cerita dari Mbah Mun yang pengen disampaikan ulang. Terus? Itu rahasianya tadi di situ ya. Jadi Mbah Mun ini belum pernah bukan membeberkan, sharing ke orang-orang lain tentang keterkaitan kenapa kok adanya dupa di situ. Dan juga tentang hal, katanya kan tadi kan kita bertanya ke Bang Mul kan apakah ada hal mistis. Itu selama ini nggak ada hal mistis, cuman dia memang ada suatu intinya tragedi itu peristiwa itu cuma sekali tok, dan itu pun Mbah Mun tok juga Pak Cak sing ngrasakne. Dan untuk untuk yang latar belakang itu bukan hal-hal mistis sebenarnya. Memang di daerah situ itu kan memang terpencil dan masyarakatnya pengen pindah ke tempat yang lebih ramai, namanya gitu toh gitu. Tapi yang jelas meskipun mereka memiliki hunian baru, mereka nggak melupakan kulitnya. Kacang nggak pernah kulit nggak pernah lupa sama kacangnya gitu. isinya belum tentu loh kulit kacang dibuka ada isinya. Enggak, kadang-kadang kopong barang Iya. Iki pangannya kulite kan. Kayak cinta nih sopo Alah, sebelah tangan. ora arep ganceng cinta-cintanya. Deket-deket tok Arep wis miktis diplorotin. Aku yo ora ngatek ganceng. diplorotin. Loh iya, kitanya udah dijauhin, begitu mereka tersungkur balik meneh ke kita yuk ngopi bareng. Nah, kuwi sing paling memetne percintaan ya paling gila. Nah, jadi itu singkat kesimpulan cerita yang kita terima dari Mbah Mun langsung sebagai kunci sejarah yang alhamdulillah beliau masih hidup, dan insya Allah insya Allah sampai sekarang tetap sehat dan diberi umur panjang. Iya, siap. Jadi karena hanya beliau loh yang masih merawat masjid itu, intinya masjidnya. Karena yang bangunan yang masih bisa digunakan kan hanya masjidnya itu. Mungkin kalau masjid itu nggak dirawat terus kesannya kusam kotor, mungkin tambah orang akan beranggapan lebih mistis lagi gitu loh. Walaupun itu pun masjid tempat beribadah, kalau misalkan kotor kayak sawangan barang iya. nyawangi yo malah panggang ngono. Nah, setelah kita selesai ngobrol-ngobrol dengan Mbah Mun, kemudian kita pamitan. Nah, baru kita menyempatkan waktu di sore hari itu menjelang maghrib ya. Iya. Itu untuk kita mengelilingi tempat itu dari sudut ke sudut, kemudian poin ke poin lah, intinya di situ satu pun tidak ada yang kita lewatkan. Kita keliling semua, dan total ada berapa rumah? Ada Satu yang di sampingnya masjid. satu. Ada empat ya? Itu yang Cak. sama yang ujung Ujung jalan. Ujung gitu kita masuk. Iya. 5 kan? Cak. 4 sama ujung itu ya. Itu 4. Dan di situ banyak banyak sumur-sumurnya yang begitu zaman londo apa piye ngono. Iya. Tapi dalam ya. Dalam ada. Sing Tapi aku nggak sempat lihat masih ada airnya nggak tuh, sumber airnya masih ada. Masih Cak. ya? Wong itu buat wudu barang itu. Oh iya. Buat sih. kamar mandi itu. Itu. sing paling oke ki rendet ri lho. Nyuwung risi kali kan. Kan sing jobo kae kok. Oke. Jadi waktu kita menelusuri sampai ke ujung ke belakang-belakang tuh kita juga dalam pengawasan juga hati-hati, takutnya ada lubang atau apa yang ketutupan dengan sampah-sampah daun kan, terus nyelungsup kan nggak lucu jadinya. Apalagi ada banyak sumur, takutnya ya ada bekas-bekas sumur yang ini. Sampai ada bekas peninggalan kamar mandi ya, genting ya, yang zaman dulu lah, yang hanya pakai lubang kan. Tuh Apa namanya itu? Tuh apa sih? Jumbleng. Jumbleng ada jumblengnya juga di sana.
Tapi sekarang sudah garing gitu loh. Garing. Dan selama kita mengintari, mengelilingi satu persatu halaman sampai rumah-rumah, kita juga nggak ada terkesan serem ya. Iya, enggak ada. Padahal itu udah menjelang maghrib loh, memang sengaja. Jadi beberapa video-video kan memang rata-rata mereka datang ke sana pagi, siang gitu kan. Kita memang sengaja setting menjelang maghrib, memang agak udah mulai agak sore gitu. Jadi biar kesannya beda dan ternyata memang nggak ada rasa-rasa serem, nggak ada. Memang juga dari misal di sana kan ada juga yang punya sawah di sana kan. Oh iya. Misal habis dari sawah nengok rumahnya bersih-bersih ataupun cuma babat-babat suket-suket sing ini kan tetap ada sih, Cak. Betul. Tapi di rumahnya itu loh yang depan sendiri. Oh yang paling ujung yang baru pertama kita masuk tuh. Bukan, Yang banyak Cak. jalan. Oh yang di pinggir. Ya, di pinggir jalan itu. Ah. Kan di situ kan banyak banyak alat-alatnya petani. Oh iya. Bisa semprot, nah itu kan masih dihuni kan. Betul. Di situ kan. Buat giliran loh Rio ini. Enggak yang geleren. Betul. Dan saya penasaran itu di sungainya itu ya. Wah, jujur nih ikannya banyak. Sahabat yang mancing-mancing jangan lupa mancing di sana. Kira-kira ikan apa? Kemarin yang Ikannya kelihatan ini tanah. Kuwi apa? Lele orang apa? dari atas jembatan Iya, bambu itu kelihatan ya Iya, ikannya. kelihatan. Jernih dan Kelihatan loh ikannya. Nah terus yang jadi tentang kuburan kan pertama kita penasaran dari kampung itu kenapa dinamakan kampung mati itu sudah terkuak, sudah apa namanya dapat jawabannya. Iya. Terus kuburannya itu, Cak. Terus itu kuburan juga siapa? sudah. Nah itu mungkin ada yang juga mulai pertanyaan. Terus itu kuburan jenazahnya siapa aja gitu? Ada informasi dari Mbak Mun nggak waktu Ya, itu? jadi gini, untuk kuburan itu sendiri tuh kuburan yang Ada mendirikan pondok itu dulu ya. Bukan sih pertama nih udu Si kuwi lho. babat itu. Udu sing babat. Pertamanya yang pondok dari mana itu loh, Cak. Yang dari Demak itu bukan? Ya, itu dari dari mana? Demak Ali itu. Muhsin Oh, apa? iya, Usman apa dari siapa Demak. gitu? Kuwi pisanan itu Oke, pertama oke. kali dikubur Mungkin di yang situ. dikeramatkan ya itu loh, Cak. Kok tak rasa ki. Yo to. Sing dikai dupa kuwi lho gitu. Tapi Bisa jadi. iki sik cara anune jare Mbah Mun iki sik enom. Ya, wong iki sik enom. Urip garis semono ri. Arep piye kowe? Iya. Lah terus garis semono lho. Yo adio berusaha pirita aku ngejar cintamu lah Gusti Allah terus kasane orang ijabah lho arep piye lho. Iya. Ibarat katane kan ngono to. Sengkleh. Yo sengkleh barang yang sewiwi ki. Yang pertama kan tentang si pendirinya itu. Terus sisa-sisanya itu siapa aja itu? Ya warga-warga jadi gini, semisal kan ada warga ya Cak, yang sudah pindah dari situ ya dari situ. Misalkan dia udah pindah ke kota yang lebih ramai. Mas yo kuwi misalkan dia meninggal ataupun meninggal otomatis juga pemakamannya tetap di situ Cak. Oh, oke. Gitu loh. Mas yo di situ kan memang sudah tidak ada tempat apa intinya kan sudah tidak dihuni lagi untuk rumah-rumahnya. Tapi kalau misalkan asli daerah situ dan dia intinya pergi ke kota ataupun ke tempat yang ramai, misalkan ada salah satu keluarga ataupun yang meninggal, tetap balik lagi pemakamannya di sana. Oh, oke. Gitu. Tempat asal dia. Iya, berarti gitu. ya. Intinya gitu. Iya, Nah, di situ ya, Cak. Kok banyak sampah ya, Cak? Apa buat pembuangan sampah kayak gitu? Iya, itu yang di Iya, yang gitu. di apa ya di aduh Di tempat anu tuh, rodok disesalkan gitu loh. Di depan kan? Ya, Di iya, depan. Cak. Di belakang ada waktu aku Sampahnya itu enggak kok. Bukan Yang buang itu enggak kok. Sampahnya dari situ, bukan. Kayaknya Dari luar ya. dari luar ya. Soalnya kalau di sana pun Sangat disayangkan. enggak enak penghuninya juga tuh. Kota kita anu ke luar juga ning kono kan. Ya memang kita mulai masuk selama kita berada di situ memang kita sampah itu nggak sampai menimbulkan bau memang enggak. Iya. Tapi takutnya lama kelamaan kan. Iya, menumpuk gitu. Sangat disesalkan apalagi ada Nah, masjid pinggirnya loh. ada sungai. Ada Kalau sungai. Mobile munggah mobilnya, piye? iya. Iya sih. Kalau mobile munggah piye nang ri? Ora iso. Ora iso. Soalnya kan lokasi tersebut udah paling ujung. Kemudian kalau mau ke sana mau aksesnya kan cuma satu keluar masuk itu Iya. kendaraan yang bisa dilalui kendaraan. Itu kan sekelilingnya sawah. Nah terus nggak mungkin kalau petani buang sampah nggak mungkin kalau petani Wong ke sawah. banyak aja Nah, itu. makanya Ada dan sampahnya itu sayur di- juga loh, Cak. ditaruh di dalam plastik Iya, ya kayak iya. dikumpulin loh makanya siapa ya coba Tapi kayaknya lali yo diarep tekok ning Mbah Mun kayak. orang kita tahunya setelah pulang dari Mbak Mun. Iya, sing soalnya kan kita ora tok ngusur ngono to, kalau ri kae. Tapi nek untuk beberapa tahun ke depan kita yang gunung nak wisah. Masalahnya kayak bahan-bahan plastik kan ya Ada dua yang sampah yang kelihatan kan yang di depan tuh pertama kita masuk. Iya, Nah, ada. di belakang ada, di belakang belakang masjid ada, waktu aku iya. sendirian
kan aku penasaran paling ujung tuh apa sih, terus pas aku balik sampai dia nanya, kenapa lo Cak kok balik ujungnya sawah sungai buntu, makanya aku balik. Nah, itu juga ada ini sampah-sampah, tapi nggak sebanyak yang di depan kan. Kalau yang di belakang itu sudah sampah-sampah lama kok, kelihatan udah habis dibakar-bakar kok. Nah, yang di depan ini masih baru-baru loh, fresh loh. Atau mungkin sampah-sampah pada saat pemotongan kurban. Bukan, Cak, ya? kok banyaknya Iya, gitu loh. Terus ditumpuk itu berapa truk loh itu. Banyak Cak itu. Nyukur mau kurban saya tahun wingi ora ya. Lah kowe ora wis bosok, tapi kan nang kono ki yo pempes. Berarti ngonoan. Oh iya. Oh iya, nak tambah ngono-ngono ki ora. Kayak sapa sih nggo ning kono pempes mosok mbak bojone Pak sapa kae? Pak Heri kae. Karek pempes mosok. Lah opo yo ora ya jane Pak Heri apa piye wae rono jare. Pempes ora gedhi kae. Yo nak kayak kuwi cukup apa ora ya? Diolor. Iso teko rono piye saiki? Pempes barang. Dan yang pasti kayaknya hanya keluarga Pak Haru apa Pak Heri? Pak Hari, Pak Harito ya yang masih bolak-balik ya, karena iya. Rumah-rumah lainnya kan kayaknya udah nggak layak huni. Udah nggak layak huni sih ya. Cuman rumahnya Pak Hari aja itu. Tapi kalau menurutku sih mendingan biarkan jembatannya dari bambu, jangan jembatan yang bisa dilewati motor. Dikhawatirkan malah banyak orang yang menyalahgunakan tempat itu. Karena kan lebih cepat kan aksesnya. Iya. Nah, biarin aja orang muter gelap-gelapan seperti itu, biar orang berpikir berkali-kali untuk main ke sana kalau niatnya jelek. Karena setiap kita ngobrol dengan Mbah Mun, itu Mbah Mun sampai lupa kita berapa kali dia mengucapkan menanyakan tujuan kita apa. Terus soalnya banyak sekali itu dari luar daerah situ yang ke sana katanya mau ziarah, mau apa, dan ternyata nggak tahunya di sana itu sudah tertancap yang itu. Betul. Dupa dan lain sebagainya. Dan akhirnya Mbah Mun itu kalau kita amati selama dia menjelaskan tentang cerita orang yang ke sana menyalahgunakan izin yang sudah diberikan, itu sebenarnya marah banget. Tapi dengan usia yang sudah ini kan kita tidak bisa membedakan keadaan marah sama keadaan datar. Dan sebenarnya sih marah banget, dari nadanya dia cerita itu sebenarnya dia kesel banget, marah banget. Karena kan Mbah Mun itu termasuk orang yang juga terlibat dari awal ingin lokasi tersebut didirikan pesantren. Dia ikut terlibat di situ, termasuk pengurus juga gitu. Makanya dari itu ya tetap bersikukuh merawat dari untuk dari masjid tersebut lah gitu. Terus mungkin ada yang dikatakan banyak sekali yang bilang bahwasannya itu masjid Sumbulan, Masjid Al-Murtado itu kemarin itu ternyata yang mendirikan itu Al-Murtado. Pak Al-Murtado ya? Iya, Al-Murtado. Iya, Pak Al-Murtado. Cuman karena mungkin zaman dulu orang lebih apakah dengan nama duku atau desa, akhirnya lebih orang Sumbulan Masjid Dan Sumbulan. di situ ada organisasi yang membuat Ini kan kamar mandi itu organisasi apa itu? Rapi ya. Rapi. Apa singkatannya gue? Rapi. Coba tak aku. Nanti deh kita tulis di teks ya kalau kita ketemu. Ini kita juga baru ingat ini ada organisasi itu. Kemarin ya yang cerita mantune Mbah Mun ya. Jadi Mbah Mun itu di rumah itu cuman berdua ya mereka tinggal ya. Enggak tahu Cak. Enggak tahu, kita cuma melihat ada 2 orang, Mbah Mun dan sama mantunya. Kayak ngantuk iya. Iya. Curi ngantuk Cak. Nah, jadi itu kesimpulan cerita hasil penelusuran kita, dan mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat, bisa merubah pandangan kalian tentang kampung mati, dan tidak ada kaitannya tentang hal-hal mistis ataupun mitos, itu sama sekali nggak ada. Dan kita ini ingin meluruskan mematahkan cerita itu, gambaran, dan cari kebenaran. Dan ini bisa dicamkan lah, ditegaskan bahwasanya cerita yang kita sampaikan ini tidak ada yang dikurang-kurangin dan juga ada yang tidak dilebih-lebihkan. Kita tidak ada yang menutup-tutupi, karena ini termasuk pesan juga dari Mbah Mun, gambarannya biar cepat memperbaiki informasi-informasi yang salah lah, yang sudah terlanjur tersebar bulan lalu lah. Dan engko lek samone para subscriber iki engko takok nyapa kok jog ning ngendi jenenge ning simbulan ngene. Krak toko kono kok kujul komen tok jog kono. Lah ngene. Pas kuwi apa jenenge kujul komen ulang tahun ya to. Dadi arep gawe video enek PPKM kan ora iso. Lah kuwi
bablas nang desa sembulan kono. Munyer-munyer ya golek anu, Pakde bingung. Bingung. Bingung iki ngono. Nang kono ki asine ya kur arep ngedem ning utek mergo PPKM kuwi kayak terus arep kaya nglurusne sing omongi misi kuwi ora genah aku. Karena kita peduli dengan mistis. mistis. Karena ya Kujil Kemet juga peduli dengan bagian dari Iya, Ponorogo. iya, Dan juga semisal dari dulur-dulur semuanya. Nah, pomone iki usul cerita ya apa-apa lho saja nih. Spesial nanti untuk anunya saya kasih hashtag juga di sana. Ceritanya by siapa gitu ya. Pokoknya jenenge Arep Sita. kon ngendos sapa ngono ya sanggup lho ngene iki. Tapi ya iki sik PPKM iki mbuh iki. Dan video ini kita akhiri cerita tentang penelusuran ke Kampung Mati Duku Sumbulan, Kecamatan Jenangan. Oke, yuk. Thank you. Matur nuwun. Teman-teman matur Mbah, kalau pamit rumiyin matur suwun sangat nggih. Nggih, dumateng nggih Allah. Assalamualaikum. Pak, monggo Pak. Nggih, monggo. Matur suwun nggih, Pak. Sama-sama, Pak.